Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya mengenai penyusunan menu seimbang ala chef yang disusun oleh saya sendiri, Danik Indah Sukmawati, NPM 017. Nah, yang selanjutnya ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan juga kelainan atau penyakit. Nah, untuk pengalaman belajarnya itu adalah menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada alat tulis, yang kedua itu ada tabel kecukupan gizi, yang ketiga itu ada tabel kandungan gizi dalam makanan. Kemudian untuk langkah kerjanya yang pertama ini, pelajarilah cara menyusun menu seimbang sehat dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Nah, yang kedua, ini susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Nah, sekarang kita masuk data hasil pengamatannya. Nah, ini adalah data hasil pengamatan. Untuk macam bahan yang saya makan dalam satu hari itu ada nasi merah, ayam, bayam, jeruk, udang, tempe, pepaya, buncis, ikan lele, tahu, dan juga jambu biji. Nah, untuk nasi merah ini kalorinya itu 110,9, untuk karbohidratnya itu 23, untuk lemaknya 0,9 mikrogram. Nah, untuk nasi merah ini kalorinya itu 110,9 mg, karbohidratnya 23 mg, lemaknya itu 0,9 mg, proteinnya 2,6 mg, tapi dia untuk zat besinya itu 0, vitaminnya juga 0, vitamin A maupun C juga 0. Untuk fosfornya itu 208 mg dan untuk kalsiumnya itu 10. Di sini juga ada makanan yang tidak mengandung vitamin A dan juga vitamin C, yaitu pada ikan lele, tahu. Dia tidak mengandung vitamin A maupun vitamin C. Udang dan tempe juga tidak mengandung vitamin A maupun vitamin C. Nah, di sini itu teman-teman semua dapat melihat data hasil pengamatan yang saya makan dalam satu hari itu menghasilkan berapa kalori dan juga berapa karbohidratnya, berapa lemaknya, berapa proteinnya, zat besinya, vitamin A, vitamin C maupun fosfor dan juga kalsiumnya. Itu dapat terlihat jelas dalam tabel tersebut. Nah, untuk hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 dengan usia saya 20 tahun, dengan berat badan saya 59 kg, tinggi badan saya 155 cm, dengan aktivitas saya itu ringan sedang, nilai BMR yang didapat itu 1406,4 kalori, dengan nilai TEE-nya itu 1933,8 atau 1934 kalori. Nah, untuk menu makanan saya makan pada hari Rabu itu, untuk sarapannya itu ada nasi merah, ayam goreng, dan sayur bayam. Untuk siangnya itu saya makan nasi merah, udang saus padang, tempe goreng, tumis buncis, buah pepaya, dan juga jus jeruk. Untuk menu makan malamnya itu ada ikan lele, lalapan, tahu goreng, dan juga jus jambu biji. Nah, selanjutnya ini ada analisis data hasil pengamatan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Kalori adalah sebuah satuan unit untuk menghitung jumlah energi setiap makanan yang kita makan, mengandung sejumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan suatu aktivitas. Kalori bisa diibaratkan sebagai bahan bakar dari suatu mesin untuk bergerak dan menjalankan tugasnya. Kalori yang terkandung dalam makanan disediakan oleh karbohidrat, protein, dan juga lemak. Di antara ketiganya, lemak mengandung kalori terbesar. Tiap gram lemak mengandung 9 kalori, sedangkan tiap gram protein dan karbohidrat masing-masing mengandung 4 kalori. Kandungan gizi tiap 100 gram nasi putih mengandung 180 kalori, 40,6 gram karbohidrat, 0,1 gram lemak, dan 2,1 gram protein. Nasi putih
paling sering dikonsumsi masyarakat Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nasi putih bebas gluten dan bebas kolesterol. Meskipun mengandung vitamin B1 dan mineral, kandungan gizi keseluruhan nasi merah masih lebih tinggi daripada nasi putih. Batas konsumsi kalori per hari sekitar 1.800 sampai 2.500 kalori dan bisa bervariasi tergantung umur, berat badan, dan aktivitas. Kecukupan energi diperlukan untuk kegiatan sehari-hari dan proses metabolisme tubuh. Cara sederhana untuk menghitung kecukupan energi dapat dilihat dari berat badannya. Pada remaja perempuan usia 10-12 tahun, kebutuhan energinya sebesar 50-60 kalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan usia 13-18 tahun sebesar 40-50 kalori per kilogram berat badan per hari. Pada remaja laki-laki usia 10-12 tahun, kebutuhan energinya sebesar 55-60 kalori per gram berat badan per hari. Sedangkan usia 13-18 tahun sebesar 45-55 kalori per gram berat badan per hari. Itu menurut Dede 2010. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan sangat berbeda. Kebutuhan kalori yang bekerja berat lebih banyak karena mereka mengeluarkan energi yang lebih besar, sehingga diperlukan kalori yang tinggi juga. Bahwa kriteria berat ringan suatu pekerjaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu faktor koreksi dalam penentuan besar kalori kerja yang dibutuhkan. Berat ringannya beban kerja seorang ditentukan oleh lamanya waktu melakukan pekerjaan dan jenis pekerjaan itu sendiri. Pengelompokan pekerjaan didasarkan pada kriteria WHO, yaitu pekerja berat itu adalah 75% waktu bekerja dengan beban atau energi cost lebih besar 7 kalori per menit seperti pembelah batu atau buruh tani. Untuk pekerja ringan itu 75% waktu bekerja sambil duduk atau energi cost 3-5 kalori per menit seperti pengrajin alat rumah tangga atau sepatu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya lagi ini, mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Pemilihan dan konsumsi bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi seorang. Status gizi yang baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup gizi yang dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Sedangkan status gizi lebih terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang berlebihan sehingga menimbulkan efek yang membahayakan. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan juga mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Menurut Kemenkes RI 2014. Nah, selain itu, diketahui juga menurut Asmira Sutarto tahun 1980, secara umum fungsi zat makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang dan juga rusak. Yang kedua, memberi kekuatan atau tenaga sehingga kita dapat bergerak dan juga bekerja. Yang ketiga, memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Dan yang terakhir ini, membangun dan memelihara tubuh. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Kebiasaan makan berlebih dapat menyebabkan obesitas yang pada akhirnya mengandung berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan penyakit jantung. Sebab makanan yang terlalu banyak dapat menyebabkan lonjakan kadar gula pada darah karena tubuh mulai memberi kompetensi berlebih dan memproduksi lebih banyak insulin daripada biasanya. Berikut ini beberapa akibat makanan terlalu banyak dan dapat menimbulkan hal-hal berikut. Yang pertama itu sakit kepala, rasa haus yang meningkat, kelelahan atau
Nah, jika menu yang kita makan ini melebihi menu yang dianjurkan setiap hari, yang perlu kita lakukan ini adalah berolahraga. Saat berolahraga, tubuh memanfaatkan glikogen untuk dibakar menjadi energi. Nah, fungsi yang diperlukan demikian berlangsung hidup. Jika berolahraga, tubuh akan bekerja lebih keras dan memerlukan kalori lebih banyak. Bahkan setelah berhenti berolahraga, tubuh terus membakar kalori selama beberapa jam. Dengan membakar lebih banyak kalori, dapat mengurangi lemak dan juga mengubah komposisi tubuh yang lebih sehat. Nah, kemudian ini selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan juga pekerjaan. Untuk itu, diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidup meskipun terbatas. Nah, kemudian ini ada kesimpulannya. Menu seimbang adalah suatu rangkaian makanan atau hidangan tertentu untuk setiap kali makan atau dalam sehari dengan memperhatikan keseimbangan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Dalam menyusun menu seimbang, maka menu harus mengandung unsur gizi berupa makronutrien, karbohidrat, protein ataupun lemak, dan mikronutrien yaitu vitamin dan juga mineral. Penyusunan kebutuhan gizi disesuaikan dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuh dalam sehari. Di dalam kebutuhan energi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, serta aktivitas fisik. Berdasarkan menu seimbang yang telah disusun, disimpulkan bahwa gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses pertumbuhan, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, berdasarkan aktivitas yang berbeda antara individu disertai faktor-faktor lain seperti usia, berat badan, dan juga faktor lain, maka memiliki kebutuhan kalori yang berbeda pula. Sehubung dengan hal yang telah saya sampaikan tadi, maka untuk mendapatkan kualitas gizi yang baik, maka yang kita konsumsi setiap hari harus mengandung zat-zat gizi. Misalnya di Indonesia telah lama masyarakat dianjurkan mengonsumsi makanan pas sehat 5 sempurna, yaitu nasi, sayur, lemak, buah, dan juga susu, sehingga diharapkan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi akan membantu dalam pertumbuhan dan juga perkembangan fisik serta energi yang cukup guna melaksanakan kegiatan dalam satu hari. Nah, ini daftar pustakanya PJBL, Ilmu Gizi dan juga Kesehatan. Naik delman pergi ke Surabaya, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.